Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tempat pembuangan akhir Jatibarang, Kota Semarang terbakar. Pembuangan sampah dihentikan. Seorang pria berbaju loreng menganiaya pegawai SPBU di Grobogan. Bendera merah putih berkibar di laut dan pegunungan saat Hari Kemerdekaan. Kasus kematian mahasiswi kedokteran Universitas Diponegoro terus berjalan. Polisi membentuk tim khusus untuk mengungkap indikasi kematian korban yang diduga karena perundungan di lingkungan kampus. Mengungkap kematian Dr. ARL, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, polisi membentuk tim khusus. Tim ini akan mengumpulkan berbagai keterangan soal indikasi penyebab kematian karena kasus perundungan. Sebab hingga kini ada 2 kemungkinan yang menjadi penyebab kematian korban. Apakah karena suntikan obat penghilang rasa nyeri atau bunuh diri karena kasus perundungan. Mengacunya kepada 2 premis. Apakah ini kelalaian atau memang niatnya untuk bunuh diri. Nah, penyidik sekarang dari Polrestabes Semarang juga sudah kami bentuk tim untuk menggali informasi terkait dengan adanya dugaan perundungan. Tim sedang bekerja. Kemudian minggu ini kita akan melakukan pemeriksaan terhadap circle teman-teman almarhumah, kemudian orang tua, sahabat-sahabat sesama dokter untuk sedang kita periksa. Mulai hari ini sudah kita lakukan pemeriksaan. Tim khusus akan bergerak memeriksa keterangan orang terdekat mulai dari rekan sesama mahasiswa, dokter, keluarga, dan teman. Saat ditemukan tewas di indekosnya daerah Kota Semarang, ditemukan obat penghilang rasa nyeri di kamar korban. Barang itu pun juga tengah diselidiki apakah terkait dengan kematian korban atau tidak. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Seorang perempuan pegawai SPBU di Grobogan dianiaya pria berbaju loreng. Penganiayaan itu terjadi lantaran terduga pelaku kesal karena merasa tidak dilayani saat membeli solar. Pria dengan baju loreng membawa sepeda motornya menghampiri pegawai SPBU Gubuk Grobogan. Mereka terlibat cekcok dan terlihat pria ini mendorong dada korban. Usai cekcok, keduanya kemudian ke kantor SPBU. Di dalam kantor, pria ini kembali mengamuk, mendorong dan menarik jilbab korban. Belakangan diketahui pria ini bernama Sintono. Sintono yang merupakan ketua RT lingkungan setempat kesal karena merasa tidak dihargai saat membeli solar. Keluhan saya tidak dilayani masalah pembelian solar. Dan saya alami sudah 2 kali di SPBU tersebut. Akhirnya kita bersama-sama ketemu pimpinan SPBU. Di situ sebenarnya saya ingin menjelaskan permasalahannya. Tapi karena mulutnya nggak enak, saya jadi jengkel sendiri, pengen nampar mulutnya. Tapi tidak saya lakukan menampar. Hanya kelihatannya seperti nampar itu hanya menakut-nakuti. Menurut pengakuan korban, Sintono yang ingin mengisi solar tidak berada di jalur yang tepat. Pegawai SPBU terpaksa meminta Sintono kembali ke jalur yang benar sesuai SOP. Tetapi Sintono justru pergi karena diduga ia enggan antri. Beberapa saat kemudian pun Sintono balik ke SPBU dan terjadilah pemukulan. Pas udah kosong jalurnya, tiba-tiba bapaknya itu datang kan, pakai motor, terus langsung mukul saya itu. Langsung mukul gitu ya? Iya. Yang dipukul bagian mana, Dek? Bagian dada. 2 hari setelah pemukulan, korban melapor ke polisi. Diketahui penganiayaan itu terjadi pada 12 Agustus 2024. Polisi memastikan terduga pelaku yang menggunakan baju loreng bukanlah anggota TNI. Si terduga pelaku yang misalnya S tersebut bukan anggota TNI. Memang waktu kejadian menggunakan baju doreng, namun kita edukasi mereka menggunakan baju dinas pemuda Pancamarga.
Dalam waktu dekat, polisi akan memanggil terduga pelaku untuk dimintai keterangan. Sedang korban saat ini masih trauma atas apa yang dialaminya. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Tertangkap basah membawa celurit, seorang pemuda ditangkap warga. Pelaku yang merupakan anggota geng itu mengaku hendak memburu orang yang menantangnya di media sosial. Ade Noval ditangkap lantaran membawa celurit saat hendak tawuran dengan geng lain di Ngawen, Klaten. Dalam peristiwa pada 16 Agustus lalu, anggota geng ini tertangkap karena terjatuh saat dikejar warga. Pemuda ini kedapatan membawa senjata tajam jenis celurit sepanjang 110 cm. Warga lalu menyerahkan pelaku ke polisi. Di hadapan polisi, ia mengaku sedang mencari orang yang menantangnya di media sosial. Tersangka bersama temannya berboncengan sepeda motor dengan membawa senjata tajam untuk mencari sasaran atau pengendara lain agar melakukan pembacokan di jalan. Untuk motif pelaku merasa tertantang dikarenakan menerima tantangan berkelahi lewat DM TikTok dari anggota geng lain. Pria 18 tahun ini belum lama jadi anggota geng. Ia baru bergabung kurang dari 8 bulan terakhir. Selama itu, pelaku sudah 2 kali tawuran dan kerap mengonsumsi minuman keras dan obat sebelum beraksi. Saya sendiri, Pak. Ya kenapa? Alasannya apa alasannya? Ya cuma kumpul sama teman, Pak. Iya. Sekarang coba kau jelaskan sebelum kamu ini konvoy, kamu konsumsi apa aja? Minum, Pak. Minum apa? Minum biasanya ciu, Pak. Ciu. Terus? Selain minum? Sama obat itu, Pak. Obat apa? Koplo, Pak. Tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Seorang pria terekam kamera pengawas mencuri belasan bebek di Klaten. Dalam setahun, pemilik bebek sudah 3 kali kecurian dengan kerugian lebih dari 50 ekor bebek raib. Dengan membawa sebuah karung, seorang pria menangkap bebek di kandang warga daerah Karangdowo, Klaten. Tanpa ragu, ia mengambil belasan bebek. Pencurian pada 16 Agustus ini terekam kamera pengawas yang terpasang di kandang. Setelah merasa cukup, pelaku lalu meninggalkan kandang lewat pagar seng yang dibuka paksa. Pemilik kandang menyadari saat melihat jumlah bebeknya berkurang. Pencurian kerap terjadi pada siang hari saat tak ada yang menjaga kandang. Pemilik mengatakan dalam tahun ini sudah 3 kali kecurian dengan total kehilangan lebih dari 50 ekor. Itu sekitar 15-an. Harganya? Harganya separikornya 36.000. Itu sendiri atau gimana dibawa? Masuknya sendiri, tapi di luar nggak tahu. Karena kan nggak ada orang yang nggak tahu. Udah kan berapa kali Bu ini Bu pencurian? Ini yang sudah ke 15-an kali. Tapi sing tahun 2024 ini kan 3 kali ini. Total ada berapa hilang? Ya sekitar 50-an ekor lah. Kurang lebih ya Mas, ya pasti nggak tahu lah aku. Polsek Karangdowo masih menyelidiki kasus pencurian bebek ini. Pihaknya masih mempelajari rekaman kamera pengawas sebab kualitas rekaman rendah sehingga sulit untuk mengidentifikasi pelaku. Untuk pelaku terindikasi di CCTV cuma 1 orang ya, 1. Namun untuk face memang tidak begitu kelihatan. Karena memang tampak adanya seseorang yang melakukan tindak pidana. Kalau kerugian yang namanya bebek pedaging 15 ekor itu ya kurang lebihnya 600.000 kalau bebek pedaging. Tapi kalau bebek betul beda lagi. Selain menyita rekaman kamera pengawas, polisi juga mengolah tempat kejadian perkara dan memeriksa saksi. Pihaknya mengimbau warga untuk waspada terhadap tindakan pencurian ternak. Krisna Agung melaporkan dari Klaten.
5.000 lebih botol minuman keras dimusnahkan di halaman Polres Demak. Seluruh miras berbagai merek itu adalah hasil razia belasan warung remang-remang. Dari 5.000 botol miras, 2.000 botol adalah miras bermerek, sementara 3.000 lainnya adalah miras tradisional jenis arak. Selain merazia miras, petugas gabungan juga menangkap 83 orang yang merupakan penjual dan pembeli. Para pelaku ini ditindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Kabupaten Demak. Razia miras terus dilakukan hingga pelaksanaan Pilkada pada 27 November mendatang. Menjaga situasi Kamtimas Kabupaten Demak menjelang Pilkada tahun 2024. Jadi dari Polres Demak beserta Kodim melaksanakan kegiatan preventif untuk bisa meniadakan kerawanan yang ditimbulkan akibat dari minuman keras yang mungkin akan mengganggu pelaksanaan tahapan Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Demak.